Ya, materi korelasi sih kayaknya bukan sesuatu yang kok jadi gede banget. Bukan sesuatu yang asing ya kalau ini. Ini emang belum kedengeran suaranya atau gimana? Kedengeran, Bu. Kedengeran Bu, Kedengeran, kok Bu. Yunike belum dengar suara saya? Coba dicat ya, sambil dicat ya Yunike ya, dibantuin kali ada jari apa sesuatu. Saya lanjutin ya. Korelasi kayaknya bukan sesuatu yang asing, jadi saya pikir untuk materi ini mungkin kita nggak akan terlalu kesulitan ya, tidak seperti kemarin di ANAFA. Nah makanya materi korelasi ini rencananya sih mau saya jadi satu di dengan pengantar regresi. Nah regresi mungkin nggak terlalu banyak juga dipakai, yang paling banyak dipakai kan di korelasi ini. Nah, yang penting mungkin kita bahas bersama beberapa poin ya. Karakteristik yang diukur korelasi itu arah hubungan, betul ya. Positif, negatif, bentuk hubungannya. Belum share screen gitu? Kayaknya udah. Udah, Bu. Devri gimana ini? Kok layarnya masih hitam? Saya udah share screen kok. Nah, saya ambil ini dulu ya, sambil ambil PPT-nya supaya bisa kelihatan. Jadi arah hubungannya itu positif atau negatif itu bisa kita gambarkan dalam bentuk, dalam bentuk ini ya. Sebenarnya kan dasarnya kan scatter plot ini kan, diagram pencar ini. Misalnya data ini ya. Kalau ini kita buat jadi scatter plot ya, si X-nya 1, Y1, ini 1, 3 gitu ya, dan seterusnya, itu nanti dia kan jadi kayak gini. Jadi kalau X-nya 1, tadi 1 gitu kan, X-nya 1, 1, 1, 3, 1, 3, nah gitu-gitu ya. Nah, kita bisa membuat garis hayalan, kayak gini, set gitu ya, garis hayalan. Nah, itu adalah arah dari ini arah dari si korelasi itu, si garis. Nah, kenapa disebut sebenarnya regresi itu kan garis ya, linear itu juga garis lini ya. Itu karena kita secara hayalan tuh bisa membuat garis gitu. Nah, kayak gini. Jadi gak ada garis. Ini garis yang biru ini hayalan aja sebenarnya. Tapi kan kita bisa lihat. Nah, yang menjadi kalau regresi itu nanti kita hitung penyimpangan dari ini ke garis. Itu regresi. Kalau korelasi kita cuma lihat garisnya aja. Nah, kalau dia arahnya ke kanan begini, dari kiri ke kiri bawah ke kanan atas, itu arah hubungannya positif. Kenapa? Karena semakin besar X, dia juga semakin besar Y-nya gitu kan. Jadi kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Gitu. Makanya arahnya ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu disebutnya arah positif. Tapi kalau kebalikan, dari kiri atas ke kanan bawah, nah ini yang disebut arah negatif. Jadi kalau sumbu X-nya semakin besar, Y-nya justru turun, kecil gitu. Itu arah negatif. Nah, bentuk hubungan yang kayak begini nih, ini namanya linear. Tapi ada juga yang nggak linear sih. Nih, karakteristiknya misalnya, ini linear ya. Ini positif linear.
set gitu ya ke atas, kanan atas. Tapi ada ya, nah ini negatif nih. Linear negatif ya ke bawah gini. Jadi kalau X-nya makin besar, Y-nya makin kecil. Ini nih negatif. Kalau yang tidak linear itu bisa kayak kurva hiperbola, eksponensial ya. Ini linear. Terus nah ini tidak linear. Ini kan membentuk garis ya, tapi tidak linear, tidak garis lurus. Ini membentuk kurva kan, kelihatan gini. Nah, ini juga ada korelasinya, tetapi korelasinya itu tidak linear. Jadi pada titik, ini apa sih? Oh, waktu reaksi ya. Waktu reaksi, waktu umur remaja, waktu reaksi kita itu kan memang lebih cepat ya. Kita kan lebih gampang bereaksi ya ketika kita berusia remaja ya. Jadi memang waktu reaksinya turun. Waktu bayi-bayi gitu kan agak lama ya, dipanggil gitu agak lama reaksinya. Begitu remaja, waktu reaksinya disentil dikit gitu, wah langsung ya gitu ya. Makin tua, waktu reaksi makin lambat gitu ya. Kalau lihat opa oma itu kan makin tua gitu, waktu reaksinya kan makin lambat. Nah ini ada hubungannya ya, waktu reaksi sama umur, cuman ya gitu, tidak lurus. Itu bentuknya. Nah, kuat tidaknya atau konsistensi itu bisa dilihat dari angkanya. Korelasi itu kan minimal, bukan minimal, rentangnya itu dari -1 sampai 1. Kalau 0, itu berarti tidak ada korelasi sama sekali. Nah, korelasi sempurna itu ada di 1 atau -1. Jadi kalau -1 itu juga korelasi sempurna ya. Hanya arahnya tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Itu sempurna juga kalau -1. 0 itu yang tidak ada korelasi sama sekali. Oke? Ini yang tidak karakteristik ya. Lalu nomor 2 ini apa perbedaan korelasi positif dan negatif? Udah bisa ya ini ya. Jadi tadi itu ya. Kalau positif X dan Y-nya sama-sama. Kalau X besar Y besar gitu kan. Kalau negatif tuh kebalikannya. Lalu arah korelasi. Oke, semakin lama durasi bermain game, semakin sedikit jam istirahat. Nah, ini kan kebalikan. Ya. Yang satu tinggi, ternyata di sini semakin kecil. Nah, ini X semakin besar, Y semakin kecil. Ini berarti negatif gitu. B. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk belajar, IPK cenderung meningkat. Nah, ini X naik, Y naik. Berarti positif gitu ya caranya ya. Yang semakin banyak konsumsi air putih, semakin tinggi pula frekuensi buang air kecil. Ini naik, X naik, Y naik. Jadi positif gitu kan. Lalu semakin sedikit jumlah perangkat elektronik di rumah, semakin kecil juga pembayaran listrik di akhir bulan. Ini kayaknya nggak terlalu signifikan loh Kak Vindi. Aku tuh mau ini Bu, tapi kayaknya jorok banget. Eh, frekuensi mandi, semakin sedikit frekuensi mandi, maka semakin sedikit juga jumlah pakaian kotor. Tapi kan itu kan Ya nggak juga, soalnya kalau dia nggak mandi tapi dia ganti baju juga kan juga banyak juga baju kotornya kan. ya, iya sih Bu. Iya, cuma kita lihat dari ini aja ya, dari angka-angkanya semakin sedikit, semakin kecil. Jadi kalau X-nya menurun, Y-nya menurun, itu berarti positif. Walaupun nanti bisa didebat juga ya. Kalau perangkat elektroniknya watt-nya gede gitu ya. Sedikit sih, tapi watt-nya gede. Bayar listriknya juga gede juga ya. Oke.
bercanda lah. 4. Urutkan koefisien korelasi berikut ini dari koefisien terlemah ke koefisien terkuat. Nah, ingat ya, terlemah itu bukan negatif ya. Jangan tertipu ya. Terlemah itu berarti yang dekat sama 0. Oke. Lalu angka negatif ini, ingat ya, negatif 1 sama 1 itu sama-sama kuat. Jadi yang dilihat tuh benar-benar murni angkanya aja. Nah, jadi bukan minus 0,9 yang pertama, justru karena dia itu paling dekat dengan minus 1, dia itu paling kuat. Ya, nolnya itu paling lemah. Gitu. Ya. Oke, kita skip aja. Sekarang nomor 5. Oke, dulu belajar sum of production nggak ya? Atau langsung ini? Belajar SP itu nggak, sum of production? Istilah itu. Nggak tahu? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu Bu, kayaknya. Oke, kalau nggak tahu kita lihat dulu ini. Coba lihat slide ini. Nah, mana yang korelasinya paling lemah? Coba yang A, B, C, atau D? Paling lemah yang mana? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena kalau bentuknya lingkaran, itu dia mendekati 0. Bisa, karena nggak bisa ditarik garis kan? Ingat ya, korelasi tuh linear tuh kan mau cari garis. Ini mau garis kemana? Coba nggak bisa. Yang ini masih bisa garis, cuman penyimpangan titik itu ke garis besar. Nah, kalau penyimpangannya besar, itu korelasinya rendah. Ya. Yang ini korelasinya lebih kuat ya. Ini ada korelasi kan, kelihatan kita bisa bikin garis imajiner ya. Betul ya. Nah, kalau kita bisa bikin garis imajiner, itu berarti korelasinya ada cukup kuat. Nah, cuman ini kan lihat nih, penyimpangan dari si garis imajiner, titik-titik ini ke garis imajiner kan lebih kecil daripada ini. Nah, berarti ini lebih kuat daripada ini. Kalau yang ini paling kuat. Ini minus 1 ini. Karena dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa ini sempurna? Karena si titiknya tuh semua ada di garis, tidak ada yang menyimpang dari garis. Jadi ini yang disebut minus 1 korelasinya ya. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Ini suara gua kedengeran nggak sih? Kedengeran Bu. Halo everybody, ada yang perlu diulang nggak bagian mana? Masih aman Bu, kata Maria. Oke. Oh, jangan pada malu-malu ya, lo kayak mahasiswa ini aja. Mahasiswa. Oh iya, mahasiswa. Yang nggak malu-malu cuma Kak Vini. Oke, nah kalau udah kita masuk ke yang ini perhitungannya ya. Itu di slide yang mana ya? Kayaknya saya udah lupa. Nah, oke ini. Ini kayaknya akan menyulitkan ya. Lambangnya R ya, korelasi. Lalu kita belajar yang Pearson. Nah, Pearson ini kita juga bisa bilang itu Pearson product moment. Nah, istilah SP ini itu dari sum of products-nya ini. Maka ada istilah SP singkatannya ya, sum of products ini. Dia itu sama kayak SS konsepnya, hanya sekarang kita pakai istilah SP. Ya. SS yang sebelumnya itu loh, yang kita pelajari mulai dari ukuran penyimpangan, terus uji Z ada ya, Z, T,
sampai ANAVA itu ada SS kan. Nah, kita sekarang pakainya itu istilah yang serupa itu sum of product of deviation. Kenapa deviation? Itu karena penyimpangan juga sebenarnya kita ngitung penyimpangannya ya. Lalu karena kita punya dua kelompok data X dan Y gitu ya, maka kita punya MX itu rata-rata X dan MY rata-rata Y. Nah ini bisa ditulis begini, bisa ditulis juga begini ya. Oke. Jadi kalau kita mau hitung ini SP, nah, cara yang paling enak adalah dari X ke ini cari dulu MX-nya ya. Cari MX-nya ini dan cari MY. Lalu X min MX kan sama kan seperti SS tuh. Lalu Y min MY. Lalu produknya itu ini, penjumlahan dari ini kali ini. Ya. Sama kayak si SS. Ya. Cuma kita kasih namanya SP. Mau pakai gini juga sama aja. Kalau pakai ini berarti kita carinya. Oh ini SS-nya sama ya, kayak gini. Ini rumusnya, apa kayak penurunan rumus gitu ya. Ya ini agak too much ya, kayaknya nggak perlu juga. Ini mah kalau yang pengen nurunin rumus ya, membuktikan. Kalau dulu kayaknya di SMA ada ya, Vin. Buktikan ini sama dengan ini gitu Oh ya. iya, iya. Ya itu suruh nurunin ya ini caranya gini nurunin. Nah ini cara yang sama antara S dengan SP. Oke, terus nomor 6. Sebuah set data dengan N sama dengan 5 pasang 5 pasang skor. Jadi 5 tuh di bukunya sih 5 pasang gitu. Oh, dengan N. Iya ya, kalau gini N sama dengan 5 terus pasang skor. Aku bingung nerjemahinnya. Iya ya, gimana ya caranya? Dengan N sebanyak, oh berarti gini. Dan N sebanyak 5 pasang. Aduh, duduk. Kok muter-muter gini? Ya. Sebanyak, nah gini ya. 5 pasang skor Berarti SP. nanti di soal diganti, Bu. Oh iya. Betul, Bambang. Untung lo ngingetin gue. Dengan nilai XX. Ikiopo lagi. Kayaknya harus dijelasin dulu ya ini ya. Oke, di mana tadi itu penjelasan itu? Apa itu? Di mana sih? SSX gimana? Ini ya? Bukan. Di mana ya, Vin? Kok saya lupa? Bikin slide sendiri, lupa sendiri. Nah, ini kayaknya ya. Nah, oke. Ini. Nah, ada 5 pasang skor XY dengan nilai X. Udah dikasih tahu sih, jadi datanya nggak kita perlu ketahui lagi data ini. Data XY-nya kita nggak perlu tahu karena udah dikasih tahu. Nah, ini kan, kalau X min MX dikuadratin, ya di jumlah, ini kan jadinya SSX. Kalau yang ini jadinya
SSY. Ini samalah kayak yang sebelumnya SS ya. Nah, si SP produk itu kalau si ini kan tadi kan SP itu ini kali ini ya. Tuh. Nah, si R itu bisa juga dihitung pakai cara ini. Nah, ya rumus Pearson tuh kayak gini. Si SP dibagi akar dari SSX kali SSY. Nah, kayak gini. SP-nya 28 kayak gitu dia masukin ke sini. Nah, sekarang kalau yang ini berarti SP-nya 8 dibagi SSX-nya 5 kali di sini 20. Jadi 8/10. Nah, bener ya ini ya? Oke, sambil ngecek jawaban. Sampai sini gimana? Oke aja? Atau ada yang harus diulang? Penjelasan ini apa gitu? Oke ya. Oke. Kalau gitu sekarang kegunaan dari uji korelasi. Nah, itu ada di slide yang sebelumnya ya, ini ya tadi ya. Nah, ini. Penggunaannya buat prediksi. Jadi kalau kita udah tahu ya variabel ini siapa sih yang berisik? Nah, kalau kita udah tahu dua variabel itu berhubungan, jadi kita bisa prediksi, misalnya IQ sama IPK ya ada korelasi walaupun gak banyak-banyak amat ya. Jadi kalau IQ orang yang mau sekolah itu tinggi, kita bisa prediksi oh IPK-nya kemungkinan juga akan tinggi. Ya, itu kita bisa buat prediksi. Kalau ada hubungan antara orang yang apa misalnya suka mencuri sama dulu waktu remaja suka mencuri misalnya ya di atau misalnya apa pembantu rumah tangga misalnya suka mencuri terus dia kerja di tempat lain kemungkinan dia akan mencuri juga misalnya gitu ya, ya kita bisa lihat apa ya kayak korelasi antara satu variabel jadi bisa buat prediksi gitu peluangnya orang untuk ini sebenarnya bicara peluang juga jadi ya, kalau di si X ini oh bagusnya kayaknya ngelihat ini nih sebentar. Nah kalau korelasinya sempurna jadi kita bisa langsung bikin prediksi ya kalau si X-nya sekian oh Y-nya pasti sekian pasti gitu ya tapi kalau yang ini ada peluangnya untuk meleset gitu ya karena garisnya kan nggak persis di apa di titik-titik ini ya titik-titik ini nggak persis membentuk garis lurus seperti ini ada peluangnya meleset tapi peluangnya tipis lebih tipis daripada ini gitu jadi kalau yang ini kalau kita bilang oh dia kayak gini nih peluangnya dia untuk si Y-nya akan begini banyak melesetnya apalagi ini kalau yang ini kita nggak bisa bikin prediksi apa-apa karena Y-nya gimana X-nya gimana Y-nya bisa kemana-mana gitu susah membuat prediksi gitu ya jadi semakin kuat korelasi itu kita akan semakin bisa membuat prediksi dan semakin tajam prediksinya gitu terus bisa untuk pakai uji validitas kita itu belajarnya di itulah ya di mata kuliah yang berbeda nggak dibahas di sini terus untuk reliabilitas itu jelas ya kita pakai korelasi untuk mengetahui reliabilitas suatu alat tes juga verifikasi teori itu tadi di mana sih slide-nya kok hilang mana sih ini jadi kalau ada teori
memprediksi bahwa misalnya ukuran otak sama kemampuan belajar, nah kita bisa verifikasi dari teori itu dengan uji korelasi, ya, melihat ukuran otak sama kemampuan belajar. Biasanya kan hewan yang otaknya besar, itu volume otaknya besar, dia hewannya juga punya kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada hewan-hewan yang volume otaknya lebih kecil. Kalau sekarang di kognitif yang baru tuh gray area ya kalau nggak salah ya. Itu luas gray areanya, kalau semakin tua tuh semakin mengecil gray areanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk nomor 8 ya. Jika dua variabel terbukti memiliki korelasi yang signifikan, apakah ini juga membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat? Enggak ya, enggak ada hubungan sebab akibat, karena yang dilihat tuh cuma hubungannya aja, gitu. Ya, kalau mau melihat hubungan sebab akibat, kita harus menggunakan penelitian eksperimen untuk mengontrol variabel-variabel sekunder yang bisa memengaruhi perubahan di variabel terikat. Jadi nggak bisa, kalau korelasi itu cuman bisa lihat ada hubungan apa enggak gini. Ya, kalau korelasi. Tetapi mengapa begini? Apakah perubahan pada Y itu disebabkan oleh X? Itu bukan dilihat dari korelasinya, ini cuman ya ada hubungan. Misalnya gini, ukuran apa? Ada hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Ada hubungan kan? Tinggi badan sama ukuran sepatu. Tetapi tidak berarti ukuran sepatu itu disebabkan karena tinggi badannya. Begitu kan logikanya? Ya. Jadi kita kalau menghitung korelasi itu tidak bisa mengatakan bahwa ukuran sepatu disebabkan karena tinggi badannya, enggak gitu, tapi berhubungan. Ya, kalau korelasi itu cuma seperti itu aja, ada hubungan. Ya. Oke. Kemudian sebutkan bunyi hipotesis penelitian dua arah dan satu arah. Oh, nilainya negatif gitu. Iya, Bu. Oh, prediksinya ini berarti kalau satu arah dia negatif maksudnya. Iya. Gimana uji hipotesis? Uji hipotesis di akhir-akhir kayaknya, Bu. Di akhir ya. Kok banyak ya penjelasan? Aku tuh mau masukin outlier tapi nggak usah deh. Iya, nanti waktunya kayaknya hanya banyak yang di. Nanti Ibu yang jelasin aja, nggak usah disoal. Kayaknya memang. Nah, ini ke uji hipotesis ya. Kita lambang notasinya ya, untuk R itu, untuk populasi itu rho. Ini namanya rho ya. Kayak P ya, tapi R ini ya, rho. Rho kalau dua pihak atau dua arah itu ya, rho sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau untuk yang satu pihak atau satu arah tergantung, bisa negatif begini atau positif gini. Nah, karena ini yang diprediksi adalah negatif, berarti ini bukan begini. Ini negatif gini H1-nya. Ya. Rho-nya
lebih kecil dari 0 kan, negatif ya. Oke, sampai sini dulu gimana? Ada yang mau ditanyain? Ada yang perlu diulang mungkin penjelasannya? Bagaimana? Ada yang perlu diulang atau mungkin kurang jelas? Aman? Ini yang aman-aman cuma sedikit, yang lain tidak aman. Aman, Bu. Oke, Aman, Bu. Oke, ya. Oke deh, sekarang nomor 10 ya. Seorang peneliti menggunakan uji hipotesis dua arah dengan alfa 0,05 untuk menentukan apakah apakah terhadap korelasi gimana sih? Pin, ini gimana Pin? Untuk menentukan apakah terhadap korelasi populasi. Kayaknya itu ini kursornya ini Bu. Seorang peneliti menggunakan data untuk menentukan apakah terdapat korelasi pada populasi. Terdapat. Berarti ini harus diganti juga ya. Sampel dengan N sama dengan 30 dan korelasi R sama dengan 0,35. Tentukanlah apakah korelasi ini signifikan atau tidak. Oke. Ya, apakah terdapat korelasi pada populasi? Ya. Gua ganti sekalian deh soalnya. Sampel dengan N 30 dan korelasi R sama dengan tentukanlah apakah korelasi ini signifikan atau tidak. Oh ya. Jadi walaupun kita sudah hitung R itu positif atau negatif, itu harus diuji lagi ya, pakai uji hipotesis itu. Mana sih tadi? Kok hilang? Oh ini. Nah, kriteria ujinya H0 itu ditolak kalau R hitung itu lebih besar sama dengan R tabel. Ingat sama aja lah. Jadi ada di daerah kritis atau tidak. Atau R hitung lebih kecil sama dengan min R tabel. Jadi dibandingin R hitung sama R tabel. Ya, sama prinsipnya kayak uji-uji yang lain. Ya. Kita dapat R hitung terus dibandingin sama R tabel. Lalu ini kita pakai ini di mana uji hipotesisnya di mana, Bang? Saya bikin nggak sih slide-nya? Itu R hitung apa T hitung sih, Bu? Oh, R hitung kan? Sebentar, cek dulu. Aku bikin soalnya Word-nya sebelah, PDF-nya tuh sebelah, jadi tampilannya setengah-setengah. Nah, terus aku bikin uji itu di mana? Kok kayaknya nggak ada ya, kelewatan. Nah, hipotesis. Langsung format APA ya? Di buku T sih Bu, makanya aku pakainya T. Kan itu kan kita pakai statistik T untuk ininya kan? Iya. Untuk kayaknya saya belum masukin. Kamu kok nggak ngecek juga loh? Cek. Kayaknya aku juga nggak bikin. Gimana dong? Ini aja deh. Nanti aku tambahin deh. Rumusnya itu ada sebenarnya. Rumusnya ini.
Ada sebenarnya. Ini R kan kita pakainya kan ini kan degree of freedom-nya tuh DF-nya itu N-2 gitu. N-2. Nah ini nih N-2. Kenapa? Karena kan sampelnya kan kita kan punya dua kelompok ya, X dan Y itu loh. 2. Jadi N-2 bukan N-1. Kenapa? Kalau datanya itu hanya 2 kan pasti jadi garis lurus kan. Jadi X1, Y1 pasti jadi garis lurus kan. Kalau kita cuman punya 2 titik, 2 titik itu mau gimana pun 2 titik kita gabungin kan dia tetap jadi garis lurus kan. Makanya N-nya ini harus lebih dari 2, paling nggak kita punya 3 titik, nggak boleh 2 aja gitu. Sebenarnya ini ada penjelasannya di buku, kayak apa ya, coba saya copy paste, mungkin bisa menjelaskan gambarannya. Wis ini banget. Oke, ini duh, kok nggak mau turun. Nah, kalau cuma 2 titik, misalnya ini sama ini, kan jadi garis lurus. Gitu kan? Jadi minimal tuh ada 3 titik, supaya kita bisa lihat ini berkorelasi atau tidak. Minimal, makanya N-nya -2, nggak boleh. Kalau N-2, 2 aja, ini kan 0, nggak bisa kita cari korelasinya. Kalau 2 titik kayak gini juga kan, jadi garis lurus, padahal sebenarnya titik-titiknya, tuh kalau datanya banyak, ternyata kelihatan ini nggak ada korelasinya nih, bunder gini kan. Tapi kalau cuma 2, nah kita akan tertipu. Ya, gitu kenapa DF-nya tuh N-2. Terus satu, ini rumusnya ya, si R. R kurang rho. Ini R-nya tuh kan R hitung kita ya, Bah. Terus dibagi 1 min R hitung kita dikuadratin. Jadi kalau begitu kan kita punya data ini bisa kita masukkan ke rumus ini. Jadi kalau kita yang udah dibikin kaf ini, ya, R-nya, R hitungnya 0,35. Rho itu kalau H0-nya diterima itu kan selalu 0. Ya, ingat aja yang uji T biasa tuh loh. Ini kan uji T biasa nih sebenarnya. Ini kan sebenarnya bentuk uji T kan. Ya kan? Cuman sekarang diganti, si M-nya diganti jadi R, terus mu diganti jadi rho. Nah, kalau H0 diterima, rho-nya sama dengan 0. Terus dibagi akar dari 1 min, nah ini 0,35 dikuadrat, dibagi dalam kurung N-2. Nah, coba dihitung, ini benar nggak hasilnya? Sambil ngecek punyanya Kavini. 30 kurang 2 bener lah. Nah, ini bener nggak 0,35 kuadrat segini? Sama nggak hasilnya jadi segini? Sama, Bu. Sama ya, 1, berapa? 97 kah hasilnya? Ini. Yang ini udah benar ya? Sudah, Bu. Benar. Sampai 1,97 ya? Sampai yang mana?
Maria udah ngitung sampai mana? Ini baru sampai yang dibagi 28. Iya Bu, udah benar. Sampai akhir udah dicoba ya? Udah Bu. Oke, sip. Berarti kita lanjut ya. Nah, habis itu lihat T-tabel DF28 karena kan DF-nya N-2. Tadi kan di situ N-nya 30. Jadi N-2 28. Nah, udah kita lihat T-tabel lagi. T-tabel ini ujinya berapa? Dua arah ya? Dua arah. Dua arah. Nah, kita dapat T hitungnya ini. Terus T-tabelnya ini. Karena T-tabel ini lebih besar daripada 1,97, berarti kan yang diterima A0 kan? Karena kan si T hitung ini kan nggak masuk ke daerah kritis kan? Karena T-tabelnya ini kan angkanya lebih besar dari ini. Itu. Jadi artinya angka korelasi yang tadi yang sudah kita temukan 0,35 itu sebenarnya tidak ada, tidak signifikan korelasinya. Gitu. Sebenarnya ini kan bisa langsung diuji dengan itu ya Kavin ya. Pakai apa? Pakai R tabel juga bisa kan ya, Fit? R tabel. Pakai R tabel. Aku baru dengar R tabel sekarang. Ya ampun. Kan biasanya sekarang dulu kan SPSS terus. Oh, oke deh. Ini aja. Iya, benar. Ya nggak apa-apa sih kalau biasa pakai itu. Ini mau lihat dulu. Coba R tabel. Terus saya belum buka ini sih, si graveter. Tadi lupa. Sekarang masih muter-muter ya. Ada yang udah buka graveter nggak? Di belakang tuh ada tabel di apa? Di halaman yang bawah. Critical value for the percent correlation. Oh ini. Tabel berapa sih? B6. Di tabel B6. Oh. Nah ini kita bisa lihat dari sini. Tadi kan N-nya 30, jadi DF-nya 28 ya. 28. (0,361). Tadi berapa? 28. Terus tadi berapa? 0,5 ya, two-tailed kan? Betul. 0,361. Aduh. Ini butter kasih makan dong.
0,361. Nomor berapa sih? Apa? Mencari nomornya, Bu. Mana tadi? Oh. Kan berapa R kita tadi 0,35 kan? Iya. Ya, 0,35 dibandingin sama ini 0,361 kan tetap lebih besar R tabelnya. Jadi R hitung kita itu tidak signifikan gitu. Itu sih simpelnya. Jadi nggak usah pakai uji T juga bisa. Langsung dibandingin sama si R tabel ini. R hitung kita sama R tabel gitu. Tapi kalau mau dipakai yang uji T tadi juga nggak apa-apa karena sama aja. Mana sih tadi soal kita? Aku ngikut penjelasan yang di buku soalnya. Nggak apa sama aja sama. Ya. Ini kan kita pakai logika uji T karena sama memang itu. Ya. Oke, gitu ya penjelasannya. Terus apa perbedaan korelasi Pearson dan Spearman? Kalau Pearson itu datanya interval rasio, kalau Spearman itu datanya ordinal. Ini masuknya tuh yang uji non parametrik ya. Jadi kalau parametrik itu yang untuk data interval rasio, kalau non parametrik itu untuk data yang ordinal sama nominal. Ya. Itu nama ininya. Jadi nanti kalau mau tahu ya, itu masuknya ini dan non parametrik. Dan kita selama ini belajarnya yang non parametrik. Makanya harus berdistribusi normal gitu ya, itu salah satu syarat parametrik. Kalau non parametrik tuh tidak berdistribusi normal ya karena ordinal atau nominal. Gitu. Nah, kalau ordinal itu kan cirinya ada ranking. Itu ciri ranking. Ranking 1, ranking 2 gitu. Jadi untuk korelasi juga ini dibuat ranking. Kita nggak pakai lagi data original seperti tadi, tetapi kita pakai ranking. Jadi ya ini kita ranking dulu. Ini kan paling kecil ya, ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang ini ranking satunya kan ada di sini ya, paling kecil. Terus kedua kok ini kebalik kayaknya ya? Bin? Yang mana? Ini 10 harusnya 3 Bang. 11, 4. 1, 2. Oh iya, kebalik, Bu. Ya, itu kan. Iya. Nah, ini kau nggak apa-apa, tenang aja. Untung udah rankingnya. Itu cuma sampai ranking ya. Iya. Gue tadi juga udah lihat dulu, astaga perhitungan selanjutnya ada nggak ada, ya udah. Nah, terus sekarang hitunglah korelasi Spearman. Oke. Spearman. Nah, Spearman tuh kalau datanya kayak begini, ini kan ada namanya korelasinya kurva hiperbola kan. Ini kalau pakai Pearson nggak bisa. Ya, ini R-nya pasti rendah banget. Kayak begini. Karena dia nggak linear. Ya, korelasinya. Jadi kita pakai Spearman. Nah, caranya tuh di ranking tadi. Pertama di ranking. Habis itu, nah, kalau tadi dia jadinya begini, karena di ranking jadinya gini. Karena kita mengabaikan data aslinya, dia hanya dilihat urutannya. Kalau urutan kan selalu bilangan bulat kan, jadi 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi enggak, maksudnya dia pasti berurut, jadi dia bisa jadi lurus begini. Itu tapi juga jadi kelemahan ya, karena kita mengabaikan data asli. Terus cara menghitungnya gimana? Kita ranking, habis itu kita hitung
sigma ranking X, sigma ranking Y, lalu ranking X dan Y, gitu ya. Tuh. Jadi ini sigma ini rankingnya 1. Coba kita hitung rankingnya ini 1, 2, 3, 4, 2. Ini nggak kebalik juga, Pin. Pin, ini kebalik. Iya, kebalik, Bu. Ngitung lagi deh ke bawah. Ini soal di mana ini? Aduh, taruh. Ini loh, kenapa X-nya jadi 3? Ini gimana sih, Pin? X-nya 2, Bambang. Oh iya. Ini mah 1 tambah 2 ini. Wah. Nah, tadi kayaknya sudah mulai, itu kayaknya butuh jus kayaknya. 12. Kenapa jadi 12 sih? 16 kan? 12. Iya, Bu. Ntar. Oh, ini karena tadi kan 3 di sini ya kan? 3 di sini. Jadi kan Aku ambil soal dari mana ya tadi ya? ini 9. Coba dihitungin dong, teman-teman. Ini berapa? Totalnya benar, Bu. Total yang mana? Yang 29 ini? Apa yang ini? Yang 29 udah benar, Bu. 29 benar, yang 10 juga benar. Ini benar kan? Nah, lo gimana? Kok bisa? cek dulu aku ambil soal dari mana. Oh. Aduh, 12. Ini Spiderman bukan? Iya, Bu, lanjut benar, Bu. Nah, terus ini sigma X kuadrat 30. Benar nggak nih sigma X kuadrat 30? Harus bikin 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 1 tambah 16, 17. 17 tambah 4, 1. 30 benar. 4 tambah 16. Iya kan sama. 21, 29 benar. Kan 4 sama yang X. Oke, terus ini udah ya. Lalu kita masukin ke rumus mana? Nah, ini. Sigma X kuadrat berarti ini ya 30 dikurangi 10 kuadrat per 4 sama dengan 30 dibagi benar 25 sama dengan 5. Oke. Itu sekarang yang ini karena udah dihitung juga atau memang otomatis begini? SSY. Di buku sih gitu, Bu. Maksudnya ini karena sama gitu? Iya, karena sama. Apa ranking Rankingnya sama. X dan Y kan nggak ada yang 2 yang sama rankingnya gitu loh, Bu. Jadinya misalnya Y-nya sama nggak? Kalau misalnya ini 30. Oh ya, angkanya sama persis soalnya ya, 30. Iya. 10 4 ya udah pasti sama. Karena kalau kecuali ranknya ini ada yang double gitu, Bu. Ini beda ya. Iya, yang Nah, sama udah. Terus ya pasti sama ya. Terus SP. SP-nya sigma XY dikurangin sigma X, sigma Y, N. Ini 29, 10, 10, 4. 100 per 4. Ya, betul. Nah, terus R-nya
SP per akar SP-nya 4 dibagi akar 5 sama 5. 25. Benar ya? Ini ya? Udah oke ya? Nggak ada salah. Hitung lagi udah. Untuk data berikut ini, temukanlah persamaan regresinya. Waduh. Ini kira-kira sempet nggak dalam sejam sampai sini? Bisa kali ya? Gimana? Mungkin bisa nggak? Bisa apa, Bu? Ini kita masuk ke regresi lagi. Di hari yang sama. Eh, Oke. Ya kita coba aja dulu ya. Regresi itu kan tuh. Kemarin aku udah kirim itunya regresi juga ya, Vi? ya, PDF-nya udah, Bu. Oke. Regresi. Nah, ini regresi. Ini yang waktu itu udah sempat belajar regresi siapa aja? Banyak kayak yang udah belajar regresi. Halo? Lupa, Bu. Udah pernah pakai lupa. Kalau kami langsung SPSS sih Bu, cuman ya gitu deh. Oke. Iya, Fit, kita mau bikin rekaman SPSS lagi nggak? Boleh, Bu. Ya, apa aja nanti kita chattingan ya. Korelasi. Ya. Korelasi sih yang paling penting kalau menurutku ya. Iya. Soalnya itu yang paling banyak dipakai sih. Oke, nah kalau lupa saya jelasin sedikit konsepnya ya. Karena yang paling penting itu sebenarnya konsepnya. Kalau hitungan mah gampang aja pakai SPSS. Regresi itu kita mau regresi itu sebenarnya sama kayak korelasi ya. Dia ada macam-macam juga sih seperti korelasi. Ada yang linier, ada yang non linier sebenarnya. Nah, kalau regresi itu kita mau lihat kontribusi dari X ke Y gitu ya. Jadi apa ya, membuat prediksi lebih kuat prediksinya sebenarnya sama aja ya sama si korelasi, cuman kalau regresi itu dia kayak apa ya, lebih sekadang dipakai untuk melihat pengaruh dari X jadi karena dilihat kontribusi si X ke si Y gitu. Mungkin ya. Nah, ini tuh mau kalau regresi linear tuh kita mau cari garis lurus ya yang paling tepat untuk sekumpulan data. Nanti kita dapatnya regression line. Kan ini kan logika yang sama seperti korelasi tadi kan. Jadi dari scatter plot itu kita mau cari garis imajiner yang deviasinya itu paling kecil gitu. Kalau misalnya garisnya gini, itu kan deviasinya besar ya dari sini ke sini. Nah, kita mau cari garis ya yang deviasi dengan titik-titik, semua titik-titik ini paling kecil. Ya, itu sama konsepnya seperti korelasi. Gitu ya. Sama juga ya, dia mau buat prediksi.
ya mau bisa prediksi antara X, kalau X-nya sekian, Y-nya berapa gitu. Terus apa bedanya? Ya nanti kita lihat ya bedanya. Tujuannya itu kita mau cari garis yang paling cocok, dan garisnya nggak harus selalu digambar, tapi bisa kita buat dalam persamaan garis. Nah, ini bedanya di sini. Kita buat tuh persamaan garis. Kalau persamaan garis tuh kayak gini. Y sama dengan B X tambah A. A dan B itu konstanta. Ya. Jadi kita bisa hitung kemiringannya. Kemiringan garis tadi. Nah, ini kelebihan regresi dibandingkan korelasi. Ya. Kita tuh punya kemiringan ya. Jadi kalau Y-nya X-nya 5 misalnya. Dengan konstanta yang ada, berapa sih Y-nya? Gitu. Contoh nih, Y adalah biaya internet dalam sebulan. X adalah kuota yang dipakai. Dengan harga 20.000 per gigabyte. Ini murah apa mahal? Mahal amat ya 20.000 per gigabyte. Dan iuran bulanan sebesar 20.000. Jadi mau berapapun kita pakai kuotanya, kita tetap di charge 20.000 iuran bulanan. Nah, iuran bulanan ini adalah konstanta. Mau pakai mau enggak kita dapat iuran bulanan. Nah, itu ada di sini iuran bulanan. Ya. Lalu yang ini itu berapa gigabyte yang kita pakai? Ya. Kalau kita pakai 2 berarti 2 kali 20.000. Pakai 3 kali 20.000 kayak gitu. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa memprediksi Y ini lebih akurat dibanding kalau kita pakai korelasi tadi. Ya, karena sekarang kita sudah memasukkan unsur konstanta ini ke dalam perhitungan hubungan antara X dan Y ini. Kalau tadi kan hanya X dan Y begitu aja ya. Kalau regresi itu kita pakai konstanta jadi akan lebih akurat. Nah, jadi kita bisa lihat kemiringannya ya, kemiringan, dan nggak mulai dari nol karena kan berapapun kuota yang kita pakai mau nol juga kita terkena biaya bulanan. Tadi biaya bulanan berapa sih? 20.000. Kenapa ini di 25 ya? Kurang gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya, berapapun kita tetap kena charge ya. Nah, ini kita bisa buat garisnya lebih akurat. Ya, si B ini akan menentukan kemiringannya garis tadi. Ya, garisnya tadi kan miringnya ke sini. Nah, ini si B itu akan menentukan apakah garisnya akan begini miringnya atau miringnya gini atau gini. Nah, itu ditentukan oleh B. Sementara A itu menentukan titik potong. Ya, kalau Y-nya kalau X-nya 0. Jadi si A itu tadi itu menentukan. Jadi A-nya tadi berapa? 20.000 ya. Nah, sebenarnya ini harusnya di sini di 20.000. Jadi kita ganti aja deh 25 biar pas ya. Maaf ya. Gak apa-apa kan ya? Kalian gak marah kan ya? Dipas-pasin sama garis ini. Sorry. Dia 25.000. Jadi ini kalau X-nya 0 kan si garis T akan berpotongan dengan Y di 25.000. Jadi kalau kuotanya 0, kita tetap di charge 25.000 sebulan. Itu maksudnya ya. Jadi ini tadi si A ini. Oke, itu konsepnya. Terus ini suruh cari persamaan regresi. Nah, untuk persamaan regresi kita harus dapat B sama A-nya. Ya, untuk bisa dapat B sama A itu kita cari, nah ini mirip seperti yang tadi ya. X kurang MX itu tadi apa? SSX ya. SSY lagi gitu ya. Terus ini SP juga kan. Ini SSX, SSY, ini SP. Sama kan kayak gitu, sama. Lalu ada rumusnya.
kalau B, nah B itu SP per SSX. Jadi 8 per ini 8. 1. Kalau A itu MY dikurangi B kali MX. Jadi B itu harus dicari dulu. Karena A itu selalu harus memasukkan unsur B. Ya. Jadi B dicari dulu baru kita cari A. Ya. MY rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Di sini MY-nya 7 ya. Ini kita udah tahu MY dari mana? Pin. Langsung aja ini. Aku ngitung tapi nggak kutuliskan, Bu. Oh ya. MX langsung ditulis aja sini deh. Berapa? MX X itu 3, ya. Terus Y-nya 7. oke, gini ya. Jadi 7 kurang B-nya 1 kali 3. Oke, sama dengan 4. Nah, kalau sudah, ya kita masukin aja angka-angka ini ke dalam persamaan ini. Jadi B-nya tadi berapa? B-nya 1 kan, jadi nggak usah ditulis. X tambah A-nya tadi 4. Gitu. Itu persamaan regresinya. Gimana? Sampai sini ada bagian yang perlu diulang nggak? Bagaimana? Everybody ini udah habis tuh latihan individu sih. Ada bagian yang perlu diulang nggak? Ya, Christine bisa. Terus aman ya. Oke, yang lain aman ya, mudah-mudahan. Fit, kenapa ini kok jadi kayak gini ya, Vin ya? Kok nggak ada lambangnya, Vin ya? Hilang. Nggak tahu, Bu. Aduh, mesti di ini. Aman ya, Mar ya? Aduh, mesti dicek lagi deh ini. Ya, saya jelasin regresi sesederhana itu aja dulu ya, karena kalau kita bahas regresi itu sebenarnya Suara Ibu semakin menjauh. maaf. Nah, regresinya cuma sampai situ aja dulu ya, sesimpel itu. Yang penting kita dapat gambarannya aja. Ya. Ibu kayak ngomong di dalam bantal, Bu. Jadi kecil nggak tahu kenapa sebentar saya cabut aja. Hilang sekarang, Bu. Halo, tes. Uh, Kok suara saya hilang gini? Oke, sekarang udah baik lagi. Ini saya nggak pakai ini headset. Berarti Ibu kayak tiba-tiba menjauh dari mic gitu loh. Padahal enggak loh, padahal udah tetap dekat nih, kayaknya sudah mulai perlu dipertimbangkan nih ininya, earphone-nya. Sekarang gimana? Mendingan? Mendingan. Oke. Ya, jadi gitu ya penjelasannya. Mudah-mudahan lancar, nggak ada problem. Ya, ini ku delete aja kah? Oh ya, nggak usah ya. Oke, gitu. Everybody, kita sampai sini aja ya. Oke deh, kalau begitu. Kita stop recordingnya. Bye-bye.